Assalamualaikum, balik lagi sama aku Ruby. Kali ini Ruby berbeda penampilannya. Tuh, kalian lihat kan? Udah kayak macam-macam mana ini. Nah, aku udah pakai baju-baju kebanggaan gini loh guys. Seperti ini. Cocok belum? Menurut kalian Ruby sih sebagai apa? Ya, oke, Ruby jawab aja. Di sini Ruby sebagai bidan, jadi sekarang sebagai bidan Dewi Ruby. Kali ini Ruby mau memberikan informasi yang berbeda kepada kalian. Di video-video sebelumnya Ruby kan cuma kasih tahu kayak seputar Shopee haul, DIY, room decor. Nah, kali ini Ruby mau ngasih informasi seputar kesehatan kepada kalian, yaitu perawatan bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah. Aku kasih 5 detik buat kalian subscribe aku. 1, 2, 3, 4, 5. Subscribe guys, jangan lupa notifikasi loncengnya dinyalain ya. Nah teman-teman, kalian pernah dengar nggak bayi berat lahir rendah? Atau mungkin kalian pernah dengar bayi kecil? Nah jadi di sini Ruby mau ngasih tahu bagaimana cara perawatan bayi kecil itu ketika udah dipulangkan dari rumah sakit. Jadi buat teteh-teteh atau ibu-ibu dan teman-teman yang udah menikah dengan melahirkan bayi berat badan lahir rendah atau bayi kecil, so jangan menyerah, kalian tetap fighting buat merawat bayinya kalian itu di rumah dengan cara yang aman dan nyaman, dengan dukungan keluarga. Dengarkan aja informasi yang aku sampaikan ke kalian, semoga bermanfaat. Dan langsung aja, para bidan sering menyebutnya dengan bayi BBLR atau bayi berat badan lahir rendah. Nah, berat badan lahir rendah ini atau BBLR sering banget terjadi pada bayi-bayi yang prematur. Dan menutup kemungkinan juga bayi BBLR ini bisa terjadi pada kehamilan 9 bulan atau 37 minggu, yang kita disebut juga dengan ateram. Keadaan ini dapat menjadi penyumbang kematian pada neonatal sekitar 60-80%. Gede juga ya. Ketika sudah bayi BBLR itu dipulangkan dari rumah sakit, maksudnya dengan keadaan yang baik, dengan protokol, dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit, maka dari itu dengan angka penyumbang kematian besar sampai 80% gitu, rumah sakit dimanapun rumah sakit mempunyai protokol atau SOP penanganan bayi BBLR secara intensif di rumah sakit. Nah, setelah dipulangkannya bayi itu ke rumah dengan keadaan yang baik, yang bisa disebut dengan keadaan yang dapat dipulangkan ke rumah, maka rumah sakit memberikan edukasi dan informasi mengenai cara perawatan BBLR atau bayi kecil di rumah. Bayi BBLR ini dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama prematur murni, yang kedua dismatur. Yang maksudnya prematur murni ialah bayi dengan usia kehamilannya itu kurang dari 9 bulan atau kurang dari 37 minggu. Nah, yaitu bayinya itu kurang bulan, tetapi berat badannya itu sesuai dengan masa kehamilannya. Nah, yang kedua yaitu dismatur, di mana yang dimaksud dismatur ialah kehamilannya itu sudah mencapai ateram atau 9 bulan atau 37 minggu. Tetapi kecil masa kehamilannya, berat badannya itu lebih kecil dibanding usia kehamilannya, disebut juga dengan bayi cukup bulan, kecil masa kehamilan. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya bayi BBLR atau berat badan lahir rendah tersebut, yaitu yang pertama, penambahan berat badan sewaktu hamil. Nah, apabila ibu hamil dengan penambahan berat badan yang kurang dari yang ditentukan, maka hamil tersebut kurang dari 10 kilo, mempunyai resiko akan melahirkan bayi kecil, kehamilan dengan anemia. Nah, di mana ibu hamil dengan anemia ini dapat mempunyai resiko lebih besar 8 kali akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau bayi kecil. Yang ketiga yaitu kehamilan dengan KEK atau kekurangan energi kronik, di mana ibu hamil dengan KEK pasti indeks massa tubuhnya itu kurang dari 23,5. Nah, indeks massa tubuh ini berkesinambungan dengan status gizi ibu hamil tersebut. Maka apabila gizi ibu hamil tersebut tidak berkonsisten atau tidak baik, maka akan mempengaruhi gizi pada bayi yang akan dia lahirkan. Makanya pada ibu yang indeks massa tubuhnya kurang dari 23,5 akan mempunyai resiko 2-3 kali lebih besar. Nah, yang keempat yaitu pengaruh gemeli atau kehamilan kembar, di mana pada saat ibu hamil yang mempunyai kehamilan kembar atau saat hamilnya itu kembar mempunyai resiko juga untuk melahirkan bayi yang kecil atau bayi yang BBLR, karena asupan nutrisinya akan lebih ekstra, akan lebih banyak pada kehamilan kembar ini. Setelah lahir, mereka berat badannya itu berbeda. Yang pertama ada yang 2.500, terus kembarannya malah lebih kecil jadi 2.000. Kadang juga ada yang kembarannya 2.000, yang satunya 1.700. Jadi pada kehamilan kembar ini sangat beresiko terjadinya bayi BBLR.
Yang kelima, ada jarak kehamilan yang terlalu dekat, di mana kondisi ini akan menyebabkan terjadinya bayi BBLR. Jangan deket-deket. Aku sama dia aja jauh. Nah, pada jarak kehamilan terlalu dekat ini akan menyebabkan terjadinya bayi BBLR atau bayi kecil karena asupan gizi, zat besi, vitamin, dan asam folat yang dibutuhkan bayi yang kedua ini pada kehamilan yang kedua ini jadi tidak maksimal atau kurang. Nah, perawatan bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah akan aku kasih video ke kalian gimana cara perawatannya. Yuk langsung aja check it out, tonton ya. Jangan lupa terus dukung channel aku di like, komen, dan subscribe. Subscribe ya, aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Subscribe, jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya. Dimana kanguru mother care ini adalah perawatan untuk berat badan lahir rendah yang dilakukan dari kontak langsung, yaitu kulit bayi dengan kulit ibu. Berat badan lahir rendah ini kurang dari 2.500 gram. Pada hasil penelitian bahwa kanguru mother care sangat efektif dalam melakukan mempertahankan parameter fisiologis bayi, yaitu suhu, pernafasan, detak jantung, saturasi oksigen, dan tekanan darah. Prosedur melakukan perawatan kanguru mother care. Pastikan bayi BBLR atau bayi kecil memakai topi, sarung tangan, sarung kaki, dan popok agar terjaga suhu tubuhnya, tidak kedinginan. Dan jangan menggunakan baju bayi karena prosedurnya adalah skin to skin, kulit bayi ke kulit ibu. Letakkan bayi dengan posisi katak secara skin to skin dengan kulit ibu, dan pada metode kanguru ini bisa menggunakan kain samping atau kain khusus baju kanguru. Nah, di sini untuk menutupi tubuh ibu bisa menggunakan kain yang longgar. Dan kemudian tetap jaga posisi kepala bayi untuk dimiringkan agar bisa bernafas dengan lancar bayinya. Dan kemudian tetap pantau tanda-tanda bahaya bayi. Serta cek suhu tubuh bayi selama 30 menit sekali. Adapun manfaat kanguru mother care, yaitu bisa meningkatkan emosional ibu dan bayi, kemudian meningkatkan bonding attachment ibu dan bayi. Nah, dengan kedekatan ibu dan bayi dapat berefek memberikan analgesik dan relaksasi. Bayi pun lebih banyak menyusu dan dapat meningkatkan berat badan bayi lebih cepat. Adapun kanguru mother care ini tidak hanya bisa dilakukan oleh ibu, tetapi bisa juga dilakukan oleh ayahnya bayi. Nah, lebih efektif keduanya melakukannya dan dilakukan selama 1 jam sambil dipantau dengan keadaan dan tanda-tanda bahaya bayi. Untuk melakukan pencegahan infeksi pada bayi BBLR atau bayi kecil, maka ibu dan ayah sebelum memegang bayi itu harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu agar bayi tidak terkontaminasi dengan kotoran atau bakteri yang ada di kulit ibu dan bapak. Nah, cuci tangan yang lebih benar sesuai dengan aturan Kementerian Kesehatan yaitu 6 langkah cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir.